Kalau begitu Jokowi harus mundur. Jokowi, jangan kau bilang Jokowi 3 periode. Kalian udah 2 periode aja bikin susah rakyat. Turunkan harga. Kita bulan puasa ini perlu minyak goreng, perlu goreng-goreng. Kemana itu minyak goreng? Kalau tidak becus urus negara, lebih baik Bapak mundur secara terhormat. Itu aja pesan dari mama yang sekarang lagi turun di jalan. Jangan sakar BDI. Mundur Jokowi. Kalau nggak mundur, bukanya jauh. Kita menolak perpanjangan masa jabatan dan kita menolak perubahan konstitusi untuk menjadi 3 periode. Kenapa? Banyak pertimbangan. Pertama, misalnya secara kondisi objektif apa yang kemudian harusnya dilakukan? Tidak ada alasan yang cukup masuk akal yang didukung oleh kondisi objektif bangsa ini untuk melakukan perpanjangan, apalagi untuk membuat 2 periode menjadi 3 periode. Kedua, ini persoalan konstitusi. Kita sudah bersepakat, sama-sama kita bersepakat membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa cukup 2 periode. Kenapa harus kita rubah-rubah? Tanpa kegentingan yang memaksa, kita merubah konstitusi hanya karena keinginan beberapa orang atau keinginan beberapa kepentingan yang lain yang tidak pernah bisa mampu kita terjemahkan maksudnya apa. Nah, hal yang lain adalah kalau kita ketemu dengan teman-teman 98 yang lain, kita ngobrol soal isu ini, kita bercerita dan sebagainya, mereka selalu bilang bahwa banyak agenda-agenda perubahan kita yang tidak berhasil, gagal. Tapi apa yang berhasil akan kita pertahankan. Termasuk misalnya membatasi masa jabatan presiden. Sudah kita batasi dalam amandemen sebelumnya 2 periode. Artinya bahwa jangan dong kemudian yang tersisa sedikit ini dihilangkan lagi. Kenapa? Ini persoalan hutang sejarah, janji sejarah, persoalan penting dan prinsip buat kawan-kawan kita. Sindir keras Jokowi. Emak-emak, 2 periode bikin susah rakyat. Lebih baik mundur daripada bikin rakyat menderita. Sindir keras Jokowi. Emak-emak, 2 periode bikin susah rakyat. Terkini.id. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah massa demonstran dari kalangan emak-emak dan pria lansia menuntut Presiden Jokowi mundur usia menjabat 2 periode viral di media sosial. Video emak-emak tuntut Jokowi mundur usai menjabat 2 periode itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono 2. Seperti dilihat pada Sabtu 7 Mei 2022 dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai massa demonstran dan mayoritas dari kalangan lansia itu diprovokasi oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang tua kita yang seharusnya menjadi teladan kita malah seperti ini dipakai buat provokasi oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tweet netizen @Bambang Mulyono 2. Dilihat dari video itu, tampak awalnya seorang pria lansia masa demonstrasi mendesak Jokowi mundur dari jabatannya. Kalau begitu Jokowi harus mundur, ujar pria demonstran itu. Pada tayangan selanjutnya, muncul cuplikan seorang emak-emak mendesak Jokowi untuk menurunkan harga minyak goreng. Ia pun juga menyindir soal masa jabatan Presiden Jokowi. Menurutnya, jangankan 3 periode, 2 periode saja mantan wali kota Solo itu telah membuat rakyat susah. Turunkan harga minyak. Jokowi, jangan 3 periode, kalian 2 periode saja bikin susah rakyat, ucapan sindir keras Jokowi. Lebih lanjut, si emak-emak itu kembali meminta Jokowi menurunkan harga minyak goreng lantaran ibu-ibu rumah perlu bahan kebutuhan pokok tersebut untuk memasak. Turunkan harga. Kita bulan puasa ini perlu minyak goreng, perlu goreng-goreng. Kemana itu minyak goreng? Tuturnya.
Sang emak-emak itu juga menyebut apabila selama Jokowi 2 periode tak mampu bekerja dengan baik, maka lebih baik mundur saja dari jabatannya. Kalau tidak becus urus negara, lebih baik Bapak mundur secara hormat. Itu aja pesan dari emak-emak yang sekarang lagi turun di jalan, ujarnya. Dilansir dari akun Twitter @ali_syarif, tak ada sepatah kata pun dari Jokowi untuk meminta supaya rakyat pada rukun. Buser, jangan provokatif. Hapus jargon-jargon cebong atau kadrun. Buya Syafi'i bahkan sudah menyampaikan pesan bahwa mereka itu merugikan persatuan bangsa. Muhammad Hud MD sudah mengkhawatirkan adanya perpecahan. Berikut komentar dari warganet. Mengapa buser RP? Itu peliharaan karena kok kewajiban kita yang gak mau Indonesia ini terbelah adalah lawan dan bakar itu peternakan, hewan-hewan peliharaannya sekaligus. Siapapun peternakan habis perkara, ujar Adim Samin. Yang tak setuju dengan cuitan Pak Syarif, telah saya cek, mereka akun yang baru menetas, haha, ujar SR. Sudah ada timnya untuk menyerang siapa saja yang mengkritik pemerintah, ujar Ali Syarif. Didadani seperti apapun oleh kalian, ya tetap seperti itu karena memang di bawah standar, ujar 480. Untuk menguasai sesuatu kelompok, cara paling mudah dengan memecah belah. Begitu dulu masa penjajahan politik dedif. Pernyataannya, siapa pengarang yang ingin menguasai atau menjajah, ujar Omi. Mengapa? Ya ndak tahu, kok tanya saya, ujar Moet. Mengapa? Karena ente juga bikin polarisasi ini semakin parah om. Ngaca dong, mau nyatuin kadrun dan cebong buat dukung Anies kah? Ujar Just Gauni. Memang dibentuk, dibina dan dijaga untuk membuat kegaduhan sehingga mudah bagi mereka untuk menerapkan politik belah bambu yang pernah diterapkan masa Orla ala PKI, ujar Sani. Memang ada skenario besar untuk pemecah Indonesia, skenario yang selalu gagal karena provokasinya yang selalu hanya di dunia maya, ujar Andri. Gampang pak, jangan diharapkan punya kekuasaan bangsaan yang menghimpun. Menyatukan itu dah kondisikan dengan biaya 90 juta, ujar Daniel. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.